Untuk menggambarkan state atau status, itu bisa digunakan banyak cara. Yang pertama bisa dengan finite state machine atau FSM. Bisa juga dengan data flow diagram, DFD. Nanti di mata kuliah yang selanjutnya, Anda akan ketemu lagi dengan istilah-istilah ini ya. Finite state machine, data flow diagram. Ada juga yang dengan algorithmic state machine ASM, misalnya flowchart ya. Jadi banyak cara. Di sini yang akan kita pelajari adalah cara yang ini, finite state machine. Cara penggambarannya juga lebih dari satu cara menggambarkan finite state machine. Dengan diagram keadaan atau state diagram, dengan tabel transisi keadaan, ada juga yang dengan hardware description language. Ini dengan tool. Nah, toolnya banyak, ada VHDL, Verilog, Abel, dan seterusnya. Kita tidak sampai menggunakan tool di kuliah ini. Dengan ini nanti ada diagram keadaan dan tabel transisi. Dua tool ini yang akan kita gunakan untuk menggambarkan finite state machine. Ini contohnya. State atau status itu digambarkan dengan lingkaran. Ini contoh, ini adalah present state, status saat ini. Setiap state itu ada namanya atau labelnya. Misalnya labelnya adalah E. Kemudian previous state, state sebelumnya, ini misalnya D. Kemudian kita lihat di present state X, maka selain punya nama, state itu kadang diberi kode. Biasanya dalam biner. Dalam biner misalnya ini 010. Jadi ada nomornya atau kodenya. Ini yang nanti kita gunakan untuk mengolah, merubah state. Kemudian di state itu ada input. Input itu yang akan mengubah ke status yang mana. Jadi misal kalau di gambar ini, kalau inputnya X di aksen, maka state E ini dia tidak kemana-mana, masih di state saat ini, tidak berubah. Kalau inputnya X aksen di aksen, dia berubah dari E, state E ke state F. Kalau inputnya Y, dari state E ke state G. Jadi kalau di contoh ini, LSM itu state-nya bisa ada dua cabang. Bisa ke F, bisa ke G, tergantung inputnya apa. Kemudian kita lihat di present state, ini ada output namanya load, misal aja load. Ini simbol output ini, panah atas, panah bawah ya, ini output. Jadi di state E ini menghasilkan output. Di state G ini juga ada output, namanya adalah CNT outputnya. Misalnya dikasih nama CNT, tapi state di G ini ada syaratnya. Ada output jika inputnya adalah X. Jadi inputnya X, dia baru ada output. Ini contoh penggambaran finite state machine. Jadi variabel inputnya dari contoh ini adalah X dan Z. Ini contoh berikutnya. Contoh finite state yang lain. Jadi ada state namanya init, ada state namanya RD, ada state namanya send, ada state namanya pull. Jadi cara membacanya init itu biasanya singkatan dari initialization ya, kondisi awal. Ini inputannya. Kalau RST ya misalnya gitu ya, di reset gitu ya, sistem di reset, maka dia ke state awal. Dari state awal dia akan masuk ke RD. RD itu singkatan dari ready biasanya. Di state ready ini kalau ada inputan strobe aksen ya, dia masih tetap di sini. Tapi kalau ada inputan strobe ini dari RDY ke pindah ke send. Dari send otomatis pindah ke pull. Selama di state pull ini, kalau inputannya RDY in aksen, dia tetap di situ. Tapi kalau inputannya RDY in, dia pindah dari pull ke ready. Ini adalah contoh program kalau kita pakai tool.
Itu adalah penjelasan tentang konsep awal, ya, finite state machine, kemudian tadi rangkaian sequential, ada 2 macam. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan.